Nah, ini yang dari yang tadi itu ya. Ini asalnya persamaan tadi mungkin nanti bisa dibaca sendiri. Mudah-mudahan ini bisa untuk menulis ini. Jadi dari eksperimen tahu bahwa Q dibagi A ya itu sebanding dengan apa tadi itu? Ini ya. Ini kalau satu dimensi ya kan. Do T do X. Nah, ini bisa ini dari eksperimen asalnya. Nah, kemudian bisa sama dengan kalau dikalikan konstanta. Ya saya tulis saja konstantanya itu Q sama dengan K ini ya. K ini konstanta, A-nya hasil perpindahannya itu do T do X. Kalau kita lihat ini kan gradien, ya ini gradien. Gradien dari suhu. Gradien perubahan suhu ya. Karena kalau digambar itu, kalau digambar, kan bisa lihat di sini ya. Kalau digambar itu kan terbalik kurvanya. Seperti ini. Sehingga K ini dicari juga seperti yang prosesnya gaya kolom ya. Mencari titik data pengukuran eksperimen kemudian diregresi ya. Regresi. Ini kan nanti bisa tulis sebagai A, ini kan T apa? T2. Ini kan diskrit T2, T hanya keadaan awal akhir dibagi delta X. Ya. Perhatikan ini T2, ini T1 ya. Kelihatan enggak ya? Ini T1. Ini saya tebalkan dulu. Nah, kalau kita lihat T1 di sini. T2 lebih kecil. Oh, keliru. Nah, penghapusnya bentar. Ini gambar di mana ya ini ya? Sebentar. Jadi kalau kita lihat ini, nah ini grafiknya ya. T2 itu ini. T1 yang ini. Ini T2 lebih besar T1 atau oh maaf kebalik ya. T1 kan yang awal ini. Nah. Ini T1 karena yang awal kan ya ini T2 akhir. Kan suhunya turun. Nah. Kalau suhunya turun maka hasil ini kan apa? T2 dikurangi 1 itu selalu apa? Kecil dikurangi besar. Negatif. Kan selalu apa? Negatif, Pak. Selalu negatif. Nah, karena supaya nggak negatif biasanya kan kita tulis T1 dikurangi T2, ya kan? Nah, padahal di termodinamika itu tidak mengizinkan seperti itu. Pada termodinamika itu panas itu, suhu itu harus mengalir dari tinggi ke rendah. Nah, ke rendah. Sehingga ini yang kita anggap tinggi, tapi sini diberi tanda minus. Ya, di tanda minus. Sehingga kita anggap T2 ini yang tinggi. Ya, tinggi dikurangi rendah. Jadi tanda minus di sini emang supaya apa? Supaya sesuai dengan hukum termodinamika. Ini tinggi ke rendah ya, mungkin enggak seberapa kelihatan ya. Nah, tinggi ke rendah. Ini minusnya karena memang supaya sesuai dengan hukum termodinamika. Ini gradien suhu, ya kan? Turun.
Jadi K berapa ini dari eksperimen ya. Yang sudah biasa itu kalau asisten ya. Gradiennya ya ini apa? Disesuaikan dengan persamaan linear YMX. Terlalu tinggi. Sini Y sama dengan MX ya. Ini sama dengan MX, jadi gradien. Sehingga kalau apa? Ini di T2 min T1 itu dijadikan variabel ya. Menjadi X itu adalah yang ini. Yang M itu yang ini ya. Ini adalah menjadi gradiennya. Sehingga kalau gradien ketemu dari regresi, M-nya substitusi ke KA delta X. Delta X kan sudah konstan, sudah diberikan. A sudah diberikan, maka K-nya ketemu. Nah, tidak kelihatan ya. Jadi M-nya ini adalah apa? M-nya itu adalah ini. KA delta X itu adalah M. T2 min T1 itu adalah X. Ya kan? Nah, itu kalau untuk mencari konduktivitas. Mungkin nanti saya sampai 5:30, mohon maaf ya. Karena tadi agak terlambat. Jadi itu latar belakang matematisnya ya. Nah, ini yang tampak kalau Anda sudah belajar sampai 7 semester ini kan sudah paham bahwa memang persamaan-persamaan matematis yang ada di fisika ini ya memang hasil itu. Hasil transformasi dari apa? Dari alam semesta. Nah, perilaku alam semesta yang ditransformasi ke matematis, walaupun melalui eksperimen ya. Eksperimen kemudian kadang dinumerikan, baru ke persamaan matematis. Nah, dari persamaan matematis itu yang kita bisa mengolah. Ya, dari ilmu pengetahuan kita olah menjadi teknologi. Ya. Karena maka dari itu persamaan-persamaan matematis itu tidak untuk mempersulit kita ya. Tapi ya memang itu mungkin cara satu-satunya untuk mendapatkan manfaat ya, dari alam semesta. Ya bisa dari pedukunan juga ya, tapi susah, tidak bisa empiris, tidak bisa kelihatan manfaatnya. Nah, kalau kita dengan mengelola alam semesta dengan fisika, mentransformasi ke matematis dulu, nah hasilnya kan bisa cemerlang seperti sekarang. Ya kan? Ini sudah disinggung mungkin dulu di fisika ya. Karena memang kalau alam semesta acak ya kita nggak bisa dapat ilmu fisika karena nggak bisa nyatakan secara matematis ya. Karena maka dari itu karena alam semesta diciptakan itu memang ada polanya, bisa diprediksi ya. Bisa diprediksi maka ya kita bisa mentransformasi ke matematis. Ini selanjutnya. Nah, ini persamaan perpindahan panas konduksi. Ya, ini yang paling sederhana. Perpindahan panas konduksi. Ini saya besarkan aja ya supaya kelihatan. Oh, terlalu besar. Ini perpindahan panas konduksi ya. K itu adalah konduktivitas, A itu adalah luas penampang. Jadi kalau ada
ini apa? Ini ya. Kalau ada plat, misalnya ini plat, nah, jelas ya, bisa tebalkan saya jelas. Nah, suhu di sini dipertahankan T1. Ini T1 ya. Yang sebelah sini, sisi ini ya. Ini adalah T2. Nah, itu gambarannya. Luas penampang yang mana? Kalau kita dulu belajar apa? Yang kapasitor ya. Mencari luas penampang itu yang mana? Ya, luas penampang itu yang dipapar oleh energi. Ya, energi listrik waktu di kapasitor. Nah, ini apa? Luas penampang di sini maksudnya adalah yang ditembus oleh energi panas. Ya. Jadi luas penampang itu kalau energinya ke sana, panasnya pindah ke sana ya. Maka luas penampangnya di yang kotak ini adalah luas penampang, bukan yang atas bawah ya. Ini adalah luas penampang. Sedangkan yang delta X ini adalah delta X. Ini adalah delta X. Nah, enggak kelihatan ya. Ini adalah delta X. Ini satu sini aja. Delta X. Nah, ini kalau panasnya ke sana ya, Q-nya ke sana kan, Q-nya. Maksudnya yang di dalam ini Q-nya itu. Ini adalah luas penampangnya. Dan nanti kita tidak membicarakan K yang berubah ya, terhadap temperatur ya. Nah, mungkin ya sekali-sekali. Ya, ini saya loncati dulu tapi. Ini kalau ini bisa dibaca di sini. Jika K itu berubah secara berubah terhadap temperatur, ya bentuknya seperti yang persamaan 2 ini ya, tinggal pakai saya samaannya. Nah, kalau bahannya itu ada beberapa lapis ya. Ini kalau dirupakan pada persamaan listrik, pada rangkaian listrik maksudnya ya, itu sama dengan rangkaian resistor, ya, bukan kapasitor. Jadi kalau ada 3 seperti ini kan ada tiga lapis ya. Nah ini dari sini sampai sini itu mengalami penurunan suhu. Karena nilai K tadi merepresentasikan konduktivitas, ya. Maka K-nya kan ditunjukkan grafik ini berbeda-beda ya. Ditunjukkan dengan penurunan temperaturnya. Ini kan tergantung K-nya juga. Nah. Jadi kalau kita anggap sebagai rangkaian listrik, ya, yang menjadi arus adalah Q. Q itu sebagai arus, ya, arus ini ya. Q itu kalau di rangkaian listrik sebagai arus. Dan yang sebagai tegangan apa yang tegangan di situ kira-kira? Apa yang dianalogikan sebagai tegangan?
tinggal apa itu? Suhu ya. Nah, ini T. Temperatur itu yang sebagai tegangan. Sehingga R-nya apa? R-nya yang menjadi R itu apa? Kalau Q itu I, T itu adalah V, maka yang menjadi R apa R-nya? R bentuknya seperti apa? Kalau kita lihat sini, ini bisa ke sini ya, kelihatan ya. Nah, sini V sama dengan I kali R. Ya. Kemudian kalau pada perpindahan panas konduksi itu kan Q sama dengan minus K A delta T delta X ya. Sehingga untuk mencari R seperti apa mencari R? Ya, ini kan diubah ke ini dulu. Saya ubah langsung aja di sini ya. Kita hubungkan I dengan R. Yang menjadi konstanta apa itu? I sama dengan V dibagi atau V kali I per R ya. I sama dengan 1/R kali V. Nah, sehingga yang menjadi R apa itu? R adalah apa? Kalau kita lihat di situ, R adalah sama dengan delta X per A. ya, kita ambil yang positif ya. R sama dengan delta X dibagi KA. Nah, ini. R sama dengan delta X dibagi KA. Ini kelihatan ya. Ini yang saya masih butuh pencahayaan yang bagus ya. Mungkin butuh itu apa itu? Yang katanya anak saya itu ring light ya. Karena kalau nggak gitu masih kecampuran hijau-hijau gini. Nulis nggak bisa bagus karena mengatur. Jadi ini butuh konsekuensi. Gambar bisa jernih tapi tulisan nggak kelihatan. Ya. Dan atau tulisan kelihatan jelas tapi gambar ya agak hijau itu. Itu butuh mengatur pencahayaan. Ya. Masih kurang itu. Nanti saya tambahkan. Ini kelihatan ya. Nah. Ada yang ditanyakan? Mungkin apa pertemuan pertama sampai sini dulu ya. Nanti kemudian ini gambarnya bisa lebih bagus. Ini masih ada hijau-hijaunya ya sebelah sini ya. Hijau-hijaunya ini. Soalnya kalau saya atur yang apa? Saya atur hijaunya hilang, tulisannya ikut hilang. Ada yang tanyakan sampai sini? Silakan sebelum saya tutup. Belum? Ya. Insya Allah belum, Pak. Oke, nanti sambil dibaca ya bab 2-nya ya. Bab 2 dibaca untuk konduksi tunak satu dimensi. Ya. Baik, saya lanjutkan minggu depan ya. Ini saya terus dulu. Terima kasih atas kedatangannya. Mohon maaf tadi agak terlambat
banyak ya nanti ya. Baik, terima kasih. Semoga sehat selalu. Insya Allah ketemu minggu depan. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Makasih, kasih. Pak. Ya, terima kasih. Makasih, Pak. Ya, sama-sama.